Jadi baik langsung saja ini seakan-akan kita ini posisi sudah di Medang Batu. Medang Batu itu kalau sekarang namanya Gudang Batu. Jadi pada saat itu disebutnya Medang Batu. Waktu itu perjalanan Haji Wasid itu dari sini sudah dikejar-kejar dan makanya kita tidak mengambil ke sana ya, tetapi dari mulai tanggal 20 ke sini dan 20 itu sudah mencapai di Medang Batu. Karena terdesak tuh induk pasukannya ya meninggalkan Cilegon, terus mereka mengadakan rapat di Medang Batu pada tanggal 20 Juli dalam rangka untuk memutuskan bagaimana langkah selanjutnya, karena setelah terjadinya pertempuran di Toyomerto itu juga membuat mental para pejuang ini menurun, sehingga hanya 27 orang saja yang berangkat ke Medang Batu di sana. Bahkan di sana juga ada beberapa yang mengeluarkan diri dari barisan gitu, termasuk Haji Jahli, Haji Madani tidak ikut gitu. Dan kemudian dari hasil musyawarah itu mereka menyepakati terus melanjutkan bergerilya sampai ke wilayah Banten Selatan. Jadi keputusan diambil dari sana setelah Haji Tubagus Ismail memberikan pilihan, apakah kita harus menyerah atau terus berjuang sampai titik darah penghabisan dan gugur sebagai pahlawan. Makanya semua ini sudah disetempel oleh Haji Tubagus Ismail yang gugur ini sebagai pahlawan. Makanya ini namanya pahlawan Geger Cilegon. Jadi sudah ada dasarnya. Waktu di Medang Batu gitu. Cuman waktu itu belum ada yang bikin SK ya. Jadi makanya saya yang menetapkan itu sebagai, kenapa harus disebut sebagai pahlawan Geger Cilegon, karena sudah ditentukan oleh Haji Tubagus Ismail. Dan kebetulan memang dalam perjalanan itu tidak mudah ya, kata menembus hutan belantara dan gunung-gunung, tetapi kita ini tidak melalui itu karena mungkin untuk yang berikutnya barangkali Pak Haji itu akan dilakukan oleh para pecinta alam misalnya. Itulah yang akan menapaki perjalanan yang sebenarnya. Tetapi kalau kita tanggal 25 Juli itu pasukan memutar ke Cinangka, padahal itu sudah bergunung-gunung sampai di Gunung Hutan Malang Tengah, Kubang Kidul, dan Putri. Nah ini mungkin Putri ini juga sebagai patokan nanti ya. Putri itu balik lagi ke Cinangka dan kita itu mulai dari Cinangka nanti karena melalui Jalan Anyar itu ya. Itu memutar balik ke Cinangka dan di sana juga sebetulnya sudah dicegat, juga ada pos-pos penjagaan. Tetapi rombongan ini juga dengan nggak tahu bagaimana caranya bisa menembusin pos-pos itu gitu. Or kedeleng kayak ini mengonon gitu. Tapi dalam kisah itu diceritakan begitu briliannya mereka ini berjalan sehingga tidak tertangkap oleh pos-pos itu. Ada 2 pos yang bisa dilalui, padahal ini rombongan. Dan yang terakhir itu mereka pada tanggal 26 Juli itu pada saat terang bulan mereka menyeberangi jalan di antara Brengas, Cinoyong, dan di suatu tempat Brengas juga